kembali memfokuskan diri kepada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick Thohir tuntut timnas Indonesia harus bersatu dan bertarung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan pentingnya persatuan dan perjuangan keras timnas Indonesia dalam menyongsong 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Erick, 4 pertandingan ini akan menjadi penentu nasib tim Garuda dalam meraih tiket keputaran final Piala Dunia. Meskipun sekarang Indonesia berada di 3 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun kita tidak bisa tenang karena perjalanan masih panjang. Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di putaran ketiga dan menentukan apakah kita layak untuk berlanjut ke putaran keempat atau tersingkir sampai di sini. Pertandingan selanjutnya, Indonesia harus berhadapan dengan Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025. Dan selanjutnya, akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 2 laga tersisa Indonesia akan berhadapan dengan Cina di kandang sendiri dan bertandang ke Jepang. Menuju Piala Dunia 2026, kami mempunyai sisa 4 pertandingan. Jadi, kami fokus untuk 4 partai itu, tegas Erick Thohir dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Best 11. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia. Sebab untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Anda harus menjadi peringkat 1 dan kedua grup atau melewati playoff jika menjadi posisi ketiga dan keempat, imbuhnya. Pernyataan Erick Thohir ini tentu saja mendapat dukungan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kesatuan dan perjuangan keras adalah kunci keberhasilan dalam mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh di 4 laga sisa. Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang adalah tim-tim yang memiliki kualitas dan pengalaman yang mumpuni. Namun, dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Di posisi puncak klasemen terdapat Jepang dengan perolehan 16 poin. Disusul dengan Australia dengan 6 poin. Terpaut 1 poin, Indonesia berada di posisi ketiga dengan perolehan 6 poin. Di posisi keempat ada Arab Saudi, kelima ada Bahrain, dan keenam terdapat Cina dengan perolehan 6 poin. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Tak sedikit dari netizen yang mengungkapkan kekesalan kepada para pemain Garuda. Padahal, Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain belia di Piala AFF 2024. Rata-rata usia pemain Garuda bahkan hanya mencapai 20,5 tahun. Salah satu penggawa timnas Indonesia yang paling banyak mendapatkan komentar negatif adalah Arhan Fikri. Namun, gelandang yang masih berusia 19 tahun itu mencoba bangkit dari situasi buruk. Arhan Fikri tampil apik saat memperkuat Arema FC di BRI Liga 1 2024-2025. Singo Edan diketahui meraih kemenangan 2-1 di kandang Semen Padang, Jumat, 27 Desember 2024, sore waktu Indonesia Barat. Arhan Fikri bermain penuh selama 90 menit pada pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Haji Agus Salim, Padang itu. Arhan cukup mampu menguasai lini tengah Arema FC. Tidak hanya itu, Arhan Fikri bahkan memberikan 1 assist manis untuk Arema FC. Assist itu diberikan kepada Salim Tuharea di menit ke-33. Itu adalah assist pertama Arhan Fikri untuk Arema FC di BRI Liga 1 2024-2025.
Pemain kelahiran Deli Serdang itu sudah bermain dalam 12 pertandingan bersama Singo Edan di musim ini. Arhan Fikri saat ini masih berusia 19 tahun. Gelandang serang satu ini masih sangat mungkin untuk terus berkembang. Timnas Indonesia baik di level senior dan U23 akan menghadapi banyak turnamen bergengsi di sepanjang 2025. Seharusnya masih ada satu tempat yang tersedia untuk Arhan Fikri di tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, seolah memberikan sindiran berkelas kepada pengamat yang menyebut pencapaiannya selama ini karena hoki. Shin Tae-yong sedang jadi sorotan usai gagal mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir grup B dengan 4 poin dalam 4 pertandingan. Kegagalan STY membawa skuad Garuda lolos dari fase grup membuatnya disudutkan oleh beberapa pihak. Kritikan pun mulai terlontar. Bahkan, tagar STY out pun sempat trending topik di media sosial X. Hal ini memicu perdebatan antar pendukung Timnas Indonesia. Kritikan atas kegagalan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal disampaikan juga oleh beberapa pengamat sepak bola. Halaman selanjutnya. Salah satunya pengamat sepak bola, yang juga koordinator Save Our Soccer, SOS, turut memberikan kritikan keras. Akmal Marhali bahkan menyebut bahwa pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu selama membesut tim Merah Putih hanya sekadar hoki. STY dengan segala hokinya membawa kita lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Kita menang lawan Vietnam, tapi kalah dari Irak dan Jepang. Hoki kita adalah Oman seri lawan Kirgistan, ujar Akmal dalam acara catatan demokrasi pada Sabtu, 28 Desember 2024. Kita runner-up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Shin Tae-yong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos ke semifinal. Kemudian kita juga lolos ke semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa, kata Akmal Marhali. Sontak pernyataan tersebut menyulut emosi para supporter Timnas Indonesia. Mereka tidak terima prestasi Shin Tae-yong selama ini disebut hoki. Menariknya, Shin Tae-yong pun seolah memberikan sindiran berkelas untuk orang-orang yang menyebutnya hoki saat mengangkat level Timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong membagikan 11 foto saat memimpin perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada foto kelima, Shin Tae-yong membagikan sebuah foto yang sedang bersama striker Timnas Indonesia, Hoki Caraka. Dalam 11 foto yang dibagikan tersebut, hanya ada 2 pemain skuad Garuda. Dia adalah Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Hal ini seolah menjadi sindiran berkelas dari STY yang menyebutnya hoki bisa membawa Timnas Indonesia naik level di kancah internasional. Sementara itu, dalam takarir unggahan foto tersebut, dia berterima kasih kepada perjuangan para pemain selama Piala AFF 2024. Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini. Dibanding tim dewasa dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun. Saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta memberikan yang terbaik. Meskipun dia telah tersingkir dari babak pendahuluan, saya percaya dia akan pergi jauh lebih tinggi tahun depan, tulis ST. Meskipun tidak baik untuk mencapai puncak, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim dewasa kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Tolong beri aku dukungan yang banyak. Terakhir tak banyak lagi untuk tahun 2024, semoga selesai, sambungnya.